Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Diva Azhara Izzatul Islami dari kelas 12 IPA 1 Ban 1 Ngersik dengan presensi 9. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang sumber energi. Apakah kalian sudah tahu apa sih sumber energi itu? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Jenis energi dan sumber energi. Energi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, energi primer, dan yang kedua, energi sekunder. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi yang ditemukan. Kemudian energi sekunder adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer. Sumber energi pun juga diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan, dan yang kedua, sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan ini adalah energi yang diproses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Keberadaannya pun terbatas. Contohnya, yang pertama ada bahan bakar fosil dan yang kedua ada nuklir. Sumber energi tak terbarukan ini juga kita sebut sebagai sumber energi yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diperoleh kembali. Adapun solusi sumber energi tak terbarukan, solusinya adalah yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan energi listrik. Kedua, kita dapat mengurangi penggunaan BBM, dan yang ketiga, menggunakan sumber alternatif yang ada di sekitar kita. Kemudian sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi alternatif yang dihasilkan melalui pemanfaatan kondisi alam serta dapat diperbarui secara bebas dan tak terbatas, atau kita sebut sebagai energi yang diperoleh kembali atau sebagai energi yang segera tergantikan setelah dieksploitasi. Kemudian proses pembangkit listrik menggunakan sumber energi terbarukan. Pada proses ini ada 6 pembangkit listrik. Yang pertama ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, bersumber dari air yang mengalir. Air ini akan memutar turbin yang berputar pada generator dan menghasilkan listrik. Kelebihan PLTA sendiri adalah biaya yang digunakan lebih murah, kemudian perawatannya mudah, ramah lingkungan, dan teknologi sederhana. Tetapi, adapun kekurangan PLTA. Kekurangannya yakni produksi tidak stabil dan memerlukan lahan yang besar. Kemudian PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, bersumber dari solar dan gas alam. Prosesnya adalah air dipanaskan menggunakan bahan bakar yang digunakan untuk memutar turbin. Kelebihan PLTU yakni menghasilkan daya yang sangat besar, tetapi kekurangannya berpotensi meningkatkan pemanasan global dan biaya produksi lebih mahal. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, bersumber dari solar dan gas alam juga, namun prosesnya adalah pembakaran dari solar dan gas alam akan menghasilkan gas bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin. Kelebihan PLTG adalah proses startup lebih cepat, tetapi kekurangannya adalah produksi tidak stabil dan efisiensi termalnya yang rendah. Kemudian PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, bersumber dari panas bumi. Panas bumi digunakan untuk memanaskan air yang akan memutarkan turbin, yang satu poros dengan rotor generator. Kelebihannya adalah hutan tetap terjaga dan dapat menghasilkan udara bersih serta menyerap air. Tetapi kekurangannya adalah berpotensi pencemaran air, membutuhkan effort yang besar, dan akan memicu gempa bumi. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, sumbernya berasal dari solar. Prosesnya adalah solar untuk menggerakkan piston agar memperoleh listrik. Pada PLTD memiliki kelebihan investasi lebih rendah, efisiensi pada tiap tingkat beban, dan membutuhkan operator yang sedikit. Namun kekurangannya adalah kapasitas mesin diesel terbatas dan menimbulkan suara yang bising. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, bersumber dari panas matahari. Ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan di sisi negatif.
Kelebihan PLTS sendiri adalah ramah lingkungan dan terhindar dari polusi. Namun mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah biaya yang mahal, baterai yang mahal, dan ruangan yang cukup luas. Adapun dampak dari penggunaan sumber energi. Yang pertama, dampak dari limbah. Limbah sendiri menghasilkan pengolahan sumber energi yang dibuang, dapat menimbulkan pencemaran air. Kemudian ada pertambangan. Pertambangan yang terus-menerus digali yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem lahan serta dapat menurunkan kualitas tanah. Kemudian bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini yang digunakan akan menghasilkan emisi karbon dioksida dan polutan yang akan menyebabkan pencemaran udara dan perubahan iklim serta pemanasan global. Nah, itu adalah beberapa materi tentang sumber energi dari saya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Kurang lebihnya saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.